wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima lillahi rabbil alamin. Nasta'ifu darsana insyaallah ta'ala fi tafsir al-Jalalain. Waqafna indal ayat al-hadiyah wal 20 ayat 21, ya kan? Bismillah. Isnadi al-Imam Syekhina ila al-Imam al-Jalali As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Ayat 21. Wa qasamahuma ay aqsama lahuma billah inni lakuma lamina nasihina billah. Artinya setan ketika menggoda Nabi Adam itu sumpahnya itu dengan nama Allah. Ya, aqsama asy-syaitan li Adam wa Hawa billah. Jadi ketika menipu itu memakai sumpah nama Allah. Ini isyarat bahwasanya musuh itu tidak akan segan-segan untuk menghalalkan segala cara dalam rangka menggoda kita. Jadi kita harus hati-hati. Wa qasamahuma ay aqsama lahuma billahi inni lakuma laminan nasihina billah. Ayat 22. Fadallahuma dalla yudalli. Dallahuma ini dalla yudalli tadliyatan, seperti zakat yuzaki tazkiyatan, wala yuwali tauliyatan. Dalla itu artinya menjatuhkan dari atas ke bawah. Maka ditafsirkan di sini ai haqqahuma min manzilihima. Setan menjatuhkan Sayyidina Adam dan Sayyidah Hawa min manzilihima dari tempatnya, dari surga. Bi gururin minhu, bi khadi'atin minhu, dengan tipu daya dari setan. Dengan tipu daya, gurur, tipu daya, khadi'ah, khidah minhu dari setan. Falamma dhaqash syajarata. Ketika Sayyidina Adam dan Sayyidina Hawa akala makan minha dari pohon, badat lahuma sawatuhuma. Badat artinya tampak, terlihat, lahuma li Adam wa Hawa sawatuhuma, dua kemaluannya. Jadi kemaluan itu dinamakan sawah. Baik itu kemaluan depan maupun kemaluan belakang itu dinamakan sawah. Itu kenapa? Li'anna inkisafahu yasu'u sahibahu. Sawah itu kan artinya hal yang buruk. Kenapa dinamakan kemaluan itu sawah? Karena ketika kemaluan terbuka, yang kemaluannya terbuka itu dianggap tidak sopan, dianggap tidak baik. Ya. Maka secara fitrah mengumbar aurat itu buruk, dan yang menjadi founder, ya, penemu atau pencetus, ya, penyebab terbukanya aurat pertama kali itu setan. Maka zaman sekarang pamer aurat atau yang dinamakan dengan pornografi itu menjadi penyebab utama, ya, penyebab utama orang itu terjerumus ke dalam maksiat kemaluan, maksiat farji. Ya, seperti itu dibukanya aurat, dan ini sunnah yang dicetuskan oleh setan, seperti itu. Maka kita harus menjauhi hal-hal yang berbau pornografi seperti itu, karena itu menjerumuskan kepada maksiat kemaluan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man hafidholi ma baina lahyaihi wa fakhidaihi domintu lahul jannah. Barang siapa menjaga lisan dan kemaluannya, maka saya jamin baginya surga. Dan Imam Ghazali mengatakan, la tasiru ila haqiqati hifdzil farji hatta tahfadhal aina 'anil nadharil muharram syar'an wa tahfadhal qalba 'anil tafakkuri fi ma yushtaha.
Wa tahfadul batna anisyubhati wa anisyadami. Kita tidak bisa sampai kepada hakikat syariat menjaga kemaluan sampai menjaga dari 4 hal. Dari mata, dari melihat yang haram, dari hati dan akal, dari berimajinasi, berkhayal tentang hal-hal yang haram, dari perut, dari subhat, dan dari kekenyangan. Fa inna hadhil arba'ah muharrikatun lisyahawati wa usuliha. 4 hal ini adalah genset, motor, syahwat, dan akar-akarnya. Ya, jadi ini penting sekali. Wa tawfiqa yahsifani. Tawfiqa itu artinya akhadha ataupun memulai setelah terbuka aurat Sayyidah Hawa dan Sayyidina Adam, mereka mulai untuk yahsifani, yulziqani, menutup, yulziqani alaihima, maksudnya atas aurat keduanya, min waraqil jannah, dari daun yang ada di surga, liyastatira bihi, untuk menutupinya. Berarti di situ Adam itu sejak awal itu fitrahnya itu namanya melihat aurat itu tidak baik. Maka ketika kita kok karena naudzubillah ya zaman sekarang itu HP itu luar biasa, muncul di reels, di short video, di FYP TikTok, itu hal-hal yang buruk, yang haram. Tapi karena jadi terbiasa, akhirnya kita melihat hal yang haram itu biasa. Berarti di sini kita harus mengobati hati kita. Berarti fitrah kita sudah mulai berbelok. Ya, naudzubillah yang orang itu pertama melihat yang haram, yang akhirnya ingin berzina dengan perempuan. Akhirnya qadarullah berzina. Berzina tidak puas, pengen homo. Qadarullah homo nggak puas, bersetubuh dengan kucing. Nggak puas juga bersetubuh dengan kera, akhirnya nggak puas juga pengen bersetubuh dengan kuman atau dengan tembok dan sebagainya. Itu fitrah itu seperti itu loh. Mari coba antum dengarkan Dr. Aisyah Dahlan bagaimana zina dan mukadimahnya itu menghantarkan orang pada fitrah yang nggak karuan. Dan nanti akhirnya dia nggak punya masa depan, putus asa, rebahan, tidur, gerak dikit capek, baca dikit pegel, ya kan, belajar dikit males, pagi tidur di kelas ngantuk, pada luhur payulan, sore riyadhah, pada maghrib akal, pada isya naum. Itu aktivitasnya itu. Jadi dia ngeri, wah, jadi hudul farj ini harus dijaga betul-betul ya. Jangan main-main ya. Kalau memang kita serius mau menjaga kemaluan kita, taat kepada Allah dan Rasulnya, nggak mau masa depan kita itu hancur, jaga dari mata, jaga otak dari berhayal, jaga makanan dari yang haram, dan jaga dari kenyang. Saya nggak pengaruh, nggak apa-apa, buka HP kuat, makan banyak nggak apa-apa, itu mesti itu nanti maksiat seperti itu. Jadi itu ikhwah ya. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil masajarah wa aqul lakuma innas syaitana lakum aduwwun mubin. Mubin artinya bayyinul adawah, permusuhannya itu nyata. Jelas-jelas ini aurat ini itu syariatnya setan, penyebab Adam Hawa terbuka auratnya, kemudian fitrah Adam Hawa mengatakan itu tidak baik. Jadi jangan pernah kita percaya dengan tipu daya setan, walaupun enak sementara, ya itu nanti tidak enak ya. Wal istifhamu lit takrir, mana itu pertanyaan itu di mana? Alam annakuma, alam annakuma itu kan pertanyaan. Bukankah kami telah melarang kamu berdua? Tapi arti pertanyaan di sini bukan pertanyaan, artinya takrir. Takrir artinya qad nahaitukuma antil kumasajar. Jadi alam anhakuma walaupun bentuknya pertanyaan tapi artinya pernyataan. Alam anhakuma artinya
qad nahaitukumah. Seperti itu. Qala Sayyidina Adam dan Sayyidah Hawa berkata, qala rabbana dhalamna anfusana. Kami telah mendolimi diri kami dengan maksiat. Jadi kalau kita maksiat itu hakikatnya kita telah merusak masa depan kita, telah mendolimi diri. Walaupun ketika itu seakan-akan kita merasa nyaman, merasa nikmat, sebenarnya kita sedang merusak diri kita sendiri. Ini adab juga ikhwah. Ketika kita setelah maksiat kita harus langsung bertobat. Karena ketika setelah maksiat kita putus asa, itu kita telah melakukan maksiat baru. Karena putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar, mengantarkan kita kepada kekafiran. Jadi kalau ternyata sudah maksiat dan terjadi, bukan putus asa, tobat. Seperti Sayyidina Adam, qala rabbana dhalamna anfusana, ya Allah kita telah berbuat salah. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmatiku, lanakunanna minal khosirin. Jadi kalau telah kita terjerumus maksiat, tobat. Terus berusaha tidak mengulangi. Kok ternyata nggak kuat, mengulangi lagi, tobat lagi. Semoga Allah memberikan kita taufik di tobat yang kesekian, akhirnya nggak mengulangi lagi. Tapi jangan sampai putus asa. Karena putus asa itu lebih bahaya lagi. Qala, akhirnya Allah berkata, ihbitu, ya, artinya keluarlah, ukhruju. Adam wa Hawa bimastamaltuma alaihi min dzurriyyatikumah. Artinya Adam, Hawa dan keturunannya kita menjadi warga dunia, tidak menjadi warga surga. Ihbitu Adam wa Hawa bimastamaltuma alaihi min dzurriyyatikumah. Ba'dukum ba'du dzurriyyah, sebagian manusia, li ba'din, dengan sebagian yang lain itu adu, itu musuh. Min dzulmi ba'di ba'd, artinya dunia ini akan terjadi orang menyakiti yang lain, orang mendolimi yang lain, itu akan disunat dunia. Makanya dikatakan ad-dunya darul balah la darul jaza. Dunia itu tempatnya ujian, bukan tempatnya balasan. Ad-dunya darul tiwa la darus tiwa. Dunia itu bengkok, tidak nyaman. Ya. Ini di sini kita memang diuji. Ya. Yang sukses masuk surga, yang gagal masuk neraka. Tapi ingat, nggak usah sedih, karena dunia ini seperti nanti disebutkan ya di ayat ke berapa ini? Di ayat ke di ayat ini juga, di ayat 24 ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ya. Tapi ingat ikhwah, ini kata ilahin ini ditaruh di hati kita dalam-dalam. Sesusahnya kita hidup di dunia, seberatnya kita hidup di dunia, seprihatinnya kita hidup di dunia, sebengkoknya dunia, sesusahnya dunia, ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, cuma ilahin, cuma bentar aja. Ilahin, bentar aja. Dunia itu cuma ilahin, bentar aja. Akhirat yang kekal. Jadi nggak usah takut, nggak usah, jangan putus asa untuk bersabar meninggalkan maksiat. Jangan putus asa untuk berbuat baik. Jangan putus asa karena diuji ekonomi. Jangan putus asa karena berbuat maksiat untuk tobat. Jangan putus asa untuk belajar, untuk mondok, untuk prihatin. Jangan putus asa. Kenapa? Semua itu seberat dunia itu pada akhirnya Allah cuma mengatakan dunia dengan kata ilahi. Kata guru kami Profesor Dr. Muhammad Rofi'ah, Syekh Tafsir ya di Mekah, dia mengatakan ilahi. Apapun ilahi, ya, bentar aja. Gitu ya. Adapun akhirat darul khulud, kekal. Jadi ini kata ilahi ini motivasi bagi kita agar tidak putus asa. Ya. Walakum fil ardi mustaqarrun, tempat menetap, wa mata'un, tempat tamatuk, ilahin ila antan qadiya fihi ajalukum, sampai umur kita habis.
Dunia itu cuma ilahi. Qala fiha, kata Allah Subhanahu wa taala, fiha ay fil ardi tahyauna wa fiha tamutuna wa minha takhrujun. Ya, bil ba'thi. Takhrujun artinya keluar di hari kebangkitan, bil ba'thi. Bil bina'i lil fa'ili wal maf'ul. Artinya wa minha takhrujun, dan di bacaan yang lain wa minha tukhrajun. Jadi itu dunia itu hidup, mati, kemudian dibangkit. Jadi dunia itu ilahi. Jadi kalau misalkan kita mau maksiat, tahan, sabarnya itu cuma ilahi. Kalau kita mau berbuat maksiat, berbuat buruk ke teman kita, ya sabar. Terus kita yang didolimi teman kita, sabar aja. Memang dunia itu ba'dukum li ba'din adu, disabari aja. Itu ilahi. Itu jadi pahala bagi kita, kebaikan dia diberikan ke kita, dosa kita ditransfer ke dia. Ya, ilahi dunia itu ya. Apalagi teman-teman yang mungkin ikhwah yang baru tahun pertama ya di pondok itu, kadang ada kelas yang nakal, ada banyak ya. Insya Allah sedikit lah, sedikit. Lah itu ada nggak orang nyanyi kelas nakalnya, ada nggak? Baju apa warnanya ini? Wongnya teko lah seperti itu. Jadi yang seperti itu disabari saja, ya, disabari, doakan semoga dapat hidayah. Jangan doakan semoga meninggal cepat, jangan. Ya, doakan semoga mendapatkan hidayah. Itu semua itu ilahi semua. Semuanya akan berlalu. Ya, semua itu akan berlalu. Baik. Mahma kanatil lailatu fal fajru taliun. Segelap apapun itu malam, nanti pagi itu akan datang juga. Seberat apapun cobaan, nanti itu akan ada kemudahan. Baik, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan, ay khalaqna lakum. Yuwari itu artinya yasuru, menutupi, sawatikum, menutupi kemaluan kalian, warisan, ay waqad anzalna 'alaikum libasan warisan. Lisan itu artinya perhiasan. Ma yutajammalu bihi minasyati. Jadi Allah berkata, telah kami ciptakan, kami sediakan bagimu wahai Adam dan anak-anak Adam pakaian dan perhiasan. Ya, seperti itu. Risan di sini artinya perhiasan. Minar royasi bimaknal zaman. Dari istiqomnya dari rias yang artinya adalah keindahan. Nah, mungkin tata rias, nah, itu dari bahasa Arab, tata rias, gitu ya. Seperti itu. Karena ini yang mengatakan itu salah satu mufassir tabi'in ya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, itu mengatakan rias minar rias bimaknal zaman. Seperti itu. Baik. Kemudian kalau Ibnu Abbas menafsirkan rizq itu adalah harta. Seperti itu. Jadi seperti itu. Walibasut taqwa. Apa itu tafsiran libasut taqwa? Walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Fayuqinu fi iltifatun anil khitabi ilal ghaibah. Apa maksudnya iltifatun ilal khitab ilal ghaibah? Jadi Allah mengatakan ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum, terus sawatikum. Ya, Allah mengatakan dengan kata kum yang artinya mukhatab. Tapi ketika di akhir kok enggak la'allakum tadzakarun, tapi la'allahum yadzakarun. Nah, itu namanya iltifat. Jadi Allah dalam satu ucapannya di awal mengatakan kamu, di akhir mengatakan mereka. Ini namanya iltifat. Berpindah dari gaya mukhatab ke gaya ghaib. Jadi iltifatun anil khitabi ilal ghaibah. Nah, libasut taqwa itu tafsirnya apa? Dikatakan al-amalus sholeh. Jadi libas takwa itu lebih baik daripada libas kita di dunia. Artinya amal soleh itu lebih baik daripada gaya. Percuma kita modis, gaya, model, keren, tapi akhlaknya buruk. Jadi libas takwa itu yang pertama adalah amal soleh. Yang kedua adalah as-simtul hasan, perannya yang mulia, sopan,
tata krama, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, itu juga dinamakan libasul taqwa. Mencium tangan orang tua, mencium tangan guru, mencium tangan orang soleh, memuliakan istri, anak, keluarga, itu semuanya dinamakan libasul taqwa, as-simtul hasan. Kemudian binasbi, ya, beliau yang lain itu libasan taqwa. Jadi ada qiraat libasul taqwa, ada qiraat libasan taqwa. Kalau qiraat libasul taqwa, maka libasu itu mubtada, khobarnya adalah dzalika khair. Kalau qiraat libasan taqwa, maka dia maktuf. Qad anzalna 'alaikum libasan wa libasan taqwa. Paham ya? Jadi kurang lebih seperti itu. Di tafsir yang lain, libasul taqwa itu adalah khasyatullah. Itu tafsir yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi 3 ya. Amal soleh, tamat tata krama, unggah-ungguh, takut kepada Allah. Yang keempat, libasul taqwa itu artinya iman. Ya, iman. Ya, seperti itu. Nah, ini semua makna libas. Maknanya itu majas. Ada makna kelima, ini makna hakikat. Libas takwa adalah pakaian yang dipakai orang bertakwa untuk membedakan antara orang bertakwa dan orang kafir ketika hari kiamat. Nah, itu semua arti dari libasul takwa. Intinya, hikmahnya ikhwah, akhlak kita, tata krama kita, kesolehan kita itu lebih diunggulkan daripada gaya kita. Ya, seperti itu. Jadi walaupun kita glowing, ya, kalau akhlaknya tidak glowing itu tidak mulia. Ya. Tapi walaupun ya, kita secara zahir dianggap orang lain, wajah kita itu lampu 5 watt, itu pun kelap-kelip. Tapi kalau akhlaknya mulia, itu akan membuat orang itu respect terhadap kita. Orang itu dicintai itu karena 3, lil jamal, lil kamal, dan lil ihsan. Kita tidak jamil, tidak apa-apa, tapi kita punya ihsan, punya akhlak, punya kamal, punya ibadah, punya ilmu, tetap kita akan dicintai. Jangan khawatir. Jadi kalau ada yang bilang kamu itu nggak perawatan, padahal kita nggak punya uang untuk perawatan, jangan rendah diri, jangan insecure. Walaupun kita nggak zaman, direndahkan, tenang, masih ada ihsan. Ihsan itu membuat orang cinta sama kita juga. Gampangnya kalau antum mau nikah, membuat akhwat cinta juga. Kalau kita ihsan, menyayangi, memuliakan, dan kita punya kamal, punya kelebihan, bisa gambar, bisa kaligrafi, bisa nyari uang, bisa jualan, bisa pintar, alim, hafid, itu juga faktor yang membuat kita dicintai. Jadi faktor dicintai tidak cuma satu, nggak cuma jamal, ya. Bahkan ya, kalau dia cuma jamal saja, pintarnya cuma macak, kok nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak baik, itu juga lama-lama juga dijauh. Karena cuma jamal, apa fungsinya? Lebih baik foto pakai AI, itu lebih jamal, ya, ya kan? Iya kan? Maka dari itu, ya, libasul taqwa itu adalah faktor jamal juga. Makanya al-insanu yuhabbu lidhalal, yuhabbu lil jamal, wa yuhabbu lil kamal, wa yuhabbu lil ihsan. Libasul taqwa itu adalah kamal dan ihsan. Seperti itu. Dzalika khair, dzalika min ayatillah min dalaili qudratihi la'allahum yadhakkarun fayu'minu fihi tifatun an khutbah ghaibah. Ya bani Adam, la yudillannak la yaftimannakum ay la yudillannakum syaitan. Ai la tadba'u, wahai bani Adam, jangan mengikuti khutbah syaitan. Di Quran Ustaz, ikhwah, la tataku khutbah syaitan disebutkan 4 kali. 2 kali setelah perintah untuk mencari makanan yang halal, 1 kali setelah udkhulu fi silmi kafah, setelah mengikuti syariat. 4 yang terakhir yaitu setelah menyebutkan fawahish, zina dan yang mendekatkan zina. Kenapa? Hikmahnya itu apa? Latataku khutbah syaitan itu disebutkan itu setelah perkara makan, perkara zina, kemaluan, dan perkara syariat. Karena setan itu mudah masuk ke kita itu lewat perempuan dan yang mendekatkan ke situ, lewat media sosial. Saya pernah punya teman tiktokers ya, itu saya tanya, apa sih yang membuat video itu FYP?
orang itu semakin telanjang dan musiknya semakin ini, itu akan FYP-nya cepat, akan viralnya cepat. Makanya media sosial adalah salah satu wasilah setan yang paling mutakhir untuk kita mengikuti jalan setan, karena itu fawahish. Maka kita hati-hati. Kedua adalah makanan. Ya, makanan yang haram itu adalah wasilah untuk merubah tabiat kita. Orang kalau makannya haram itu untuk berbuat soleh itu berat, abot angel, walaupun kita sudah ikhtiar, karena makanan itu haram. Dalam hadis, wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Dikasih makanan haram ketika masih kecil oleh orang tuanya, itu juga pengaruh. Seperti itu. Kemudian tentang syariat. Nah, syariat ini adalah virus akal liberal. Kadang orang itu liberal tanpa sadar, bajunya jubah, peci, sarungan, tapi disuruh mengamalkan fikih, disuruh mengamalkan sunnah, nggak mau. Dikasih tahu syariat, itu kan cuma sunnah, itu cuma makruh, nggak apa-apa. Nah, syariat ini juga pintu setan untuk menjerumuskan kita. Dengan apa? Meliberalkan pikiran kita, menjauhkan pikiran dari syariat. Seperti itu. Ya, jadi ini ngeri ikhwah. Ya Bani Adam, la yaftinannakum la yudhillanakum syaitan ay la tatba'u. Jangan engkau ikuti jalan-jalan setan. Orang suruh ikut setan enggak mau. Kita ini disuruh ikuti setan jelas enggak mau karena tahu setan itu jelek. Tapi setan menjerumuskan kita dengan jalan-jalannya. Wanita, perempuan, musik, video, drama Korea, kartun, Mobile Legends, top global, apalagi. Itu semua jalan-jalan setan itu. Ya, seperti itu. Ya Bani Adam la yaftinannakum menjalbukum syaitan ay la taqu. One Piece itu juga, One Piece itu sekarang gambarnya sudah menarik syahwat. Wanita-wanita yang di One Piece itu tidak boleh, itu haram. Gambar wanita menarik syahwat itu haram. Ya, ingat ikhwah, mata itu adalah gensetnya syahwat yang mengantarkan kita ke zina dan mukaddimah zina dan yang sejenis zina dan sebagainya. Maka jangan kamu lazimi itu gambar One Piece. Ingat syariat Allah haram, haram itu di neraka. Ya. Jangan sampai kita kalau yang sudah terlanjur dan itu sampai orang tua saya tahu, sampai orang tua itu ini One Piece banyak. Ya. Antum yang masih muda jauhi dikit-dikit, itu haram. Haram itu dibenci Allah, haram penyebab su'ul khotimah, haram penyebab neraka, menyebabkan zina. Kata ulama ya, murid Ibnu Taimiyah itu mengatakan, man lam yahfad farjahu fisiba tanakadat atau intakasat fitratuhu, kurang lebih gitu. Orang itu yang enggak menjaga kemaluan dan penyebabnya itu di waktu muda itu fitrahnya akan melenceng. Maka mulai ditinggalkan. Karena itu ada gambar wanita yang, dan sekarang teknologi itu bisa menggambar wanita kartun seperti wanita beneran. Paham ya? Ini penting sekali untuk ditinggalkan. Itu haram. Wala tattabi'uhu fataftadinu kama akhraja, sebagaimana setan mengeluarkan ayah kita abawaikum bifitnatihi minal jannati yanzimu hal anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu innasyaitona yarakum huwa wa qabiluhu wa junudu min haitsu la tarawnahu. Setan bisa melihat kita tidak bisa melihat setan. Kenapa? Lila tofati asadihim wa an-au adami alwanihim. Karena setan itu dari jenis yang berbeda. Inna ja'alna sayatina, sesungguhnya kami jadikan setan awliya'ah. Setan itu kami jadikan penolong, wa qurana'a, teman, lilladzina la yu'minun, bagi mereka yang tidak di hatinya percaya Allah. La yu'minun itu jangan ditafsirkan kafir. Kita yang KTP-nya muslim, kita yang muslim, tapi kita tidak menghadirkan khauf, kita tidak yakin dengan Allah di hati kita, ya, setan juga akan jadi teman kita. Dan nggak mesti kafir, kita yang imannya kurang. Ya. Maka orang yang melihat Allah biasa, tidak ada Allah di hatinya, dia temannya setan juga. Ya, itu sama. Wa idza fa'alu fahishatan,
orang-orang kafir Quraisy itu ketika mereka berbuat fahisyah. Apa itu fahisyah? Kasyirki wa tawafihim bil baiti quratan. Ya, mereka kalau tawaf di Ka'bah itu pakai telanjang, tidak pakai pakaian, karena mereka meyakini pakaian yang mereka pakai itu dari harta haram atau dari pakaian yang pernah mereka pakai untuk bermaksiat. Kita nggak akan tawaf dengan pakaian yang pernah kita bermaksiat. Maka kita tawaf telanjang. Ya, padahal telanjang itu juga maksiat. Ya, tapi itulah keyakinan orang kafir itu. La natufu fi thiyabin asayna Allah fiha fanhu anha. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian tawaf telanjang padahal telanjang itu maksiat? Bahkan telanjang itu maksiat dan mempermalukan rumah Allah. Mereka mengatakan qalu wajadna 'alaiha aba'ana faqtadaina bihi. Kita orang tua kita, nenek moyang kita seperti itu. Wallahu amarona biha aidon. Maka kalau orang tua kita melakukan, berarti Allah juga melakukan. Qul lahum innallaha la ya'muru bil fahsya. Ingat ayat ini keluar. Kalau kita melihat sesuatu yang menarik, memancing hasrat kita, ingat, nggak mungkin itu halal. Sesuatu yang membuat hasrat haram, jangan terus mencari ibarat. Ada di kitab kuning kalau melihat dari kaca itu tidak apa-apa. Itu kan cuma kaca, itu kita ikuti sahabat kita. Ingat ikhwah, ini Quran. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Semua yang menarik hasrat, gambar, musik, video, itu tidak mungkin halal. Itu haram. Kalau kita mencari-cari pembenaran, ingat kata Rasulullah, al-birru matma'anna ilaihi nafs. Wal ithmu mahaka fi sadrika wa taraddada alaih wa karita an yaqali alaihi nas. Dosa itu buat tenang, buat khawatir. Dosa itu buat khawatir, buat enggak tenang, kamu malu dilihat orang, itu dosa. Wa in aftaka nas wa aftau. Walaupun orang berfatwa sebanyak ibaratnya. Dan ingat ini Quran, innallaha la ya'muru bil fahsya. Enggak mungkin memancing syahwat haram itu halal, itu enggak mungkin. Hati kita apalagi gemetar, nggak tenang, takut dilihat ustaz, ketahuan langsung HP-nya dibuang misalkan. Ya. Itu artinya haram, itu hati kecil itu nggak bisa dibohongi, jauhi itu semuanya. Itu murka Allah, husnul khotimah. Ingat kalau kita nanti mati di akhirat, innallaha la ya'muru bil fahsya. Pegang kata-kata Quran. Nggak mungkin yang menarik syahwat haram itu perintah Allah. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun annahu qalahu istighfaru inka. La taqulu ma la ta'lamun. Qul, katakanlah. Saya kira cukup ya. Saya kira cukup, sudah jam 1, pas setengah jam. Ingat perkataan Allah ini, ikhwah, innallaha la ya'muru bil fahsya. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Hadirkan ini di hati kita. Kalau kita ragu-ragu untuk meninggalkan maksiat, mata, terutama hati, hadirkan innallaha la ya'muru bil fahsya. Enggak mungkin itu halal. Ya, enggak usah nyari ibarat ulama di kitab kuning yang memperbolehkan. Itu namanya kita ngakali agama. Seperti itu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman manfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.